Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bapak? Saya harap kamu dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk belajar daring, khususnya untuk pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan syarat-syarat fungsi kuadrat definite positif atau definite negatif. Oke, ada 6 gambar kurva di sini. Dikatakan dia definite negatif, itu yang saya tandai. Dikatakan dia definite positif, itu yang saya tandai ini. Oke. Jadi arti dari definite positif sendiri itu dia selalu bernilai positif, ya. Definite positif itu artinya selalu bernilai positif. Nah, sedangkan definite negatif itu sama, selalu bernilai negatif. Nah, bisa kita lihat ya, untuk yang definite positif kan katanya selalu bernilai positif. Gambarnya itu dia terbang di atas sumbu X, di mana ini nilai yang positif. Itu dia. Sedangkan untuk yang definite negatif, grafiknya itu juga terbang ke bawah, di mana ini bagian yang negatif. Ingat kita punya diagram kartesius, ini sumbu X yang positif, ini sumbu Y yang positif, ini sumbu Y yang negatif, ini sumbu X yang negatif. Nah, untuk yang definite positif dia berada di sini. Ah, di sini kan bagian yang positif. Makanya dia selalu bernilai positif. Sedangkan untuk yang definite negatif dia berada di bawah. Nah, sedangkan ini area yang negatif. Seperti itu ya. Dia jadi selalu bernilai negatif. Oke, jadi ada dua syarat di mana ya di suatu fungsi itu dikatakan dia definite positif atau definite negatif. Seperti yang dikatakan yang A, syarat suatu fungsi itu definite positif adalah A besar 0 dan D kecil 0. Berarti dia ya, pertama, syarat untuk definite definite positif itu adalah A besar 0 dan D kecil 0. Oke, dengan rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Ah, ini jangan lupa nih, rumus untuk diskriminan. Lalu kita punya satu lagi definite negatif. Artinya fungsi itu selalu bernilai negatif. Syaratnya apa? Syaratnya nih, A kecil 0 dan D kecil 0, di mana D juga diskriminan, rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama. Nilai M yang menyebabkan fungsi kuadrat fx sama dengan M tambah 1 x pangkat 2 dikurang 2mx tambah M kurang 3 definite negatif adalah. Oke, jadi ini soal definite negatif. Nanti kita jawab. Ingat, syarat dari definite negatif itu adalah A kecil 0 dan D kecil 0. Ingat ya. Sebelumnya kita tulis dulu fungsinya. Fungsinya fx sama dengan M tambah 1 X pangkat 2 dikurang 2mx ditambah M kurang 3. Nah, kita harus tentukan nilai A, B, dan C-nya. Kan kita punya nih fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, berarti kita dapat a-nya di sini. Ingat, a itu yang lengket dengan x pangkat 2. Kita lihat di sini yang lengket dengan x pangkat 2 adalah m tambah 1. Lalu kita tentukan si b-nya. Iya, b. Lihat, b di sini itu yang lengket dengan x. Nah, pada soal ini yang lengket dengan x adalah minus 2m. Berarti b-nya minus 2m. Dan yang C-nya, iya, C-nya dia tidak lengket dengan apapun. Nah, di sini yang tidak lengket dengan apapun adalah M kurang 3. Berarti C-nya M kurang 3. Sudah dapat ya nilai A, B, dan C-nya, langsung saja kita masuk ke syarat definite negatif. Syarat yang pertama itu A kecil 0. Oke, dari sini A-nya adalah M tambah 1, berarti kecil 0. Berarti M kecil 0
Positif 1 pindahkan ke kanan jadi negatif 1. Kita punya lah ya, M itu kecil, 0 dikurang 1 minus 1. Kita gambar garis pertidaksamaan. Nah, kenapa? Karena di sini ada tanda pertidaksamaan. Oke, sebelumnya tanda pertidaksamaan itu ada kecil dari sama dengan, besar dari, dan besar dari sama dengan. Jika kamu nanti dalam soal apapun ketemu tanda ini, maka wajib digambar garis bilangannya. Begitu juga dengan soal ini ya, ada tanda garis bilangan, ada tanda kecil dari, berarti kita harus gambar garis bilangannya. Oke, di sini minus 1, lihat dia arahnya kecil dari. Kalau kecil dari kan berarti yang negatif. Nah, yang negatif tuh yang kemari. Nih. Kenapa sini negatif? Ingat, di sini ada sumbu X. Nah, di sini ada bagian yang positif, kemari bagian yang positif, dan negatif yang kemari. Karena ini yang diminta kecil dari, berarti kan yang negatif. Negatif kan yang ini, seperti itu. Sekarang kita masuk ke syarat yang kedua. Saya lanjut di sini ya, syarat yang kedua, yaitu D kecil 0. Nah, D ini kan diskriminan, rumusnya B kuadrat kurang 4AC kecil 0. B kuadrat berarti B-nya berapa? Iya, minus 2M. Berarti minus 2M pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya M tambah 1. Berarti M tambah 1 dikali C-nya M kurang 3. Iya, M kurang 3 kecil 0. Oke, di sini ada minus 2M pangkat 2. Itu berapa ya? Lihat cara mencarinya. Di sini saya buat minus 2M pangkat 2. Ini sama aja artinya dengan minus 2 pangkat 2 dikali M pangkat 2. Nah, minus 2 pangkat 2 itu 2. Minus 2 dikali minus 2. Minus ketemu minus jadi positif. 2 kali 2, 4. Jadi minus 2 dikali minus 2 adalah positif 4. Dikali M pangkat 2. Di 4. Ya, jadi minus 2M pangkat 2 adalah 4M pangkat 2. Dikurang 4. Sebelum itu kita cari dululah hasil perkalian dari M tambah 1 dikali M kurang 3. Perhatikan cara mencarinya, saya buat di sini. M tambah 1 dikali dengan M kurang 3. Nah, kita kali pelangi. M dikali M itu M pangkat 2. Lalu ada M dikali minus 3 itu minus 3M. Lalu ada 1 dikali M. Iya, ini berarti M ya, tambah M. Lalu ada 1 dikali minus 3. Jadi minus 3. Oke, di sini kita punya M pangkat 2 minus 3M ditambah M. Kita punya utang minus 3 atau kita punya utang 3, kita bayar 1, sisa utang kita tinggal 2. Jadi minus 2M dikurang 3. Jadi hasil perkalian M tambah 1 dikali M kurang 3 itu adalah M kurang 2, M pangkat 2, sorry, dikurang 2M dikurang 3 kecil 0. Nah, jadi M pangkat 4M pangkat 2, 4 ini, minus 4 kita kalikan ke dalam. Jadi kita punya ya, minus 4 dikali M pangkat 2, minus 4M pangkat 2. Lalu minus 4 dikali minus 2M ya, minus kali minus positif. Jadi 4 kali 2 8M. Lanjut, minus 4 dikali minus 3 itu positif 12 karena minus kali minus jawabannya positif kecil 0. Di sini ada yang bisa kita hapus ya. 4M pangkat 2 dikurang 4M pangkat 2 hasilnya 0. Kita punyalah 8M ditambah 12 kecil 0. Berarti 8M kecil 0. Positif 12 kita pindahkan ke kanan jadi negatif 12. Ingat, kalau positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif. Kita punya M kecil minus 12, 8-nya kita turunkan jadi dibagi ya, dibagi 8. Jadi M kecil minus 12 per 8 itu bisa kita sederhanakan ya. Minus 12 per 8 itu bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Oke, minus 12 dibagi 4 minus 3, 8 dibagi 4 2. Berarti ini hasil penyederhanaannya minus 3 per 2. Iya, sama ya, kita gambar garis pertidaksamaannya di sini minus 3 per 2. Ingat, karena dia
tanda pertidaksamaannya adalah kecil dari, berarti yang arah negatif. Ini dia. Selanjutnya kita carilah irisan dari kedua syarat ini. Caranya perhatikan ya. Pertama kita tuliskan grafik yang A kecil 0, berarti ini minus 1. Saya buat di sini minus 1. Lalu grafik yang syarat kedua D kecil 0 nih yang minus 3/2. Lihat arahnya, ini ke arah kiri. Ini dia. Saya arsir. Lalu untuk syarat yang kedua D kecil 0 arahnya juga ke kiri. Ini dia. Nah, kita lihat yang paling banyak kena arsiran itu adalah minus 3/2. Jadi, penyelesaiannya itu M kecil minus 3/2. Kenapa minus 3/2? Karena dialah yang paling banyak kena arsiran. Pertama dari minus 1, kena arsiran minus 1. Lalu dari minus 3/2 itu sendiri. Nah, ini dia. Karena dia yang paling banyak kena arsiran, dialah jawabannya ya. Jadi jawabannya itu M kecil minus 3/2. Iya, A. Bagaimana? Gampang bukan? Iya, kalau kamu masih bingung bisa diulang lagi videonya. Dan saya harap kamu mengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.